Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 4 peluang dan pemilihan sampel. Kita akan lanjut belajar nilai peluang anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Di kegiatan-kegiatan sebelumnya, kalian telah memahami peluang dan berlatih bagaimana menentukan peluang. Di aktivitas eksplorasi berikutnya, kalian akan menyelidiki rentang nilai peluang. Eksplorasi 4.5 rentang nilai peluang. Berapa sajakah nilai-nilai yang mungkin dari peluang suatu kejadian? Untuk menjawab pertanyaan ini, kerjakan langkah-langkah berikut ini. Tugas ke-1, Paulina akan melempar undi sebuah dadu yang mempunyai 6 sisi. Tuliskan ruang sampelnya. Ini sudah ibu bahas anak-anak. Untuk S-nya, ruang sampelnya, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugas kedua, daftarlah semua anggota kejadian-kejadian berikut. Yang A, Paulina mendapatkan mata dadu 7. Karena S-nya di sini 1 sampai dengan 6 anak-anak, kalau 7 berarti tidak ada, berarti anggota himpunan A merupakan himpunan kosong. Ibu ingatkan bahwa himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan anak-anak. Ini himpunan kosong bisa dinyatakan seperti ini atau seperti ini anak-anak. Ini jumlah anggota, ini A, ini berarti NA-nya ini sama dengan 0 anak-anak. Jumlah anggota untuk peluang mata dadu 7. Yang B, dia memperoleh mata dadu bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Berarti yang dalam ruang sampel di sini yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3 dan 5. 2, 3, 5. Berarti B ini beranggotakan 2, 3, 5. Selanjutnya yang C, dia mendapatkan mata dadu yang lebih dari 0. Lebih dari 0 ini harus yang ada dalam ruang sampel sini anak-anak, tidak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak boleh. Harus yang ada dalam ruang sampel. Berarti C beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau NB tadi, ibu jelaskan, NB-nya sama dengan 3. Kalau NC ini sama dengan 6. Ini sama dengan NS anak-anak. Yang 6 ini sama dengan NS, yaitu 6. Tugas ketiga, dari langkah-langkah sebelumnya, hubungan apa yang dapat kalian peroleh dari ruang sampel dan kejadian? Bandingkan banyaknya anggota ruang sampel percobaan tersebut dengan banyaknya anggota kejadian. Baik, ibu bahas. Banyaknya anggota kejadian kurang dari atau sama dengan jumlah anggota ruang sampelnya, karena kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Atau ini ibu beri penjelasan lagi, banyaknya anggota kejadian paling sedikit adalah 0 dan paling banyak sama dengan jumlah anggota ruang sampel. Tadi NA-nya sama dengan 0. Ini NS-nya tadi sama dengan 6. Berarti NA ini jelas kurang dari NS. Selanjutnya NB tadi sama dengan 3. NS-nya sama dengan 6. Berarti NB ini kurang dari NS-nya. Selanjutnya untuk NC tadi sama dengan 6 anak-anak. Selanjutnya NS ini sama dengan 6. Berarti NC ini sama dengan NS anak-anak. Tugas keempat, dengan menggunakan rumus peluang di definisi 4.2 dan hasil yang kalian peroleh di langkah 3, apa yang dapat kalian simpulkan mengenai rentang nilai peluang? Baik, ibu jelaskan lagi. Tadi NA-nya sama dengan 0, berarti untuk PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Selanjutnya untuk NB sama dengan 3, PB ini sama dengan NB per NS
sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Selanjutnya untuk NC sama dengan 6. Berarti PC sama dengan NC per NS sama dengan 6/6 sama dengan 1. Jadi untuk nilai peluangnya ini merentang dimulai dari 0 sampai yang terbesar adalah 1. Jawabannya nilai peluang suatu kejadian merentang dari 0 sampai dengan 1. Di aktivitas eksplorasi sebelumnya kalian telah menemukan rentang nilai peluang suatu kejadian. Rentang nilai itu disajikan dalam sifat 4.1 berikut. Peluang suatu kejadian memiliki nilai mulai dari 0 sampai dengan 1. Kejadian yang peluangnya 0 disebut dengan kejadian yang mustahil, sedangkan kejadian yang peluangnya 1 disebut dengan kejadian pasti. Untuk lebih memahami kejadian yang mustahil dan pasti, silakan perhatikan contoh 4.3 berikut. Ini menentukan kejadian yang mustahil dan pasti. Manakah di antara kejadian-kejadian berikut yang merupakan kejadian yang mustahil atau pasti? Yang A, dalam pengambilan satu bola secara acak dari sebuah tas yang berisi 1 bola merah dan 3 bola hijau, diperoleh bola merah atau hijau. Yang B, dalam pengambilan satu kartu secara acak dari satu pak kartu yang berisi kartu-kartu bernomor 1 sampai 10, diperoleh kartu bernomor bilangan yang lebih dari 10. Yang C, dalam lempar undi sebuah koin sebanyak 3 kali diperoleh minimal 2 sisi gambar. Alternatif penyelesaiannya yang A, kejadian di poin A merupakan kejadian pasti. Ketika kita mengambil satu bola dari tas itu, bola yang kita dapatkan pasti berwarna merah atau hijau. Yang B, kejadian di poin B adalah kejadian yang mustahil karena tidak ada kartu di dalam pak kartu tersebut yang nomornya lebih dari 10. Dan yang C, untuk kejadian di poin C ini, kalian mungkin menduga bahwa kejadiannya tidak mustahil dan juga tidak pasti. Untuk melihat dugaan itu benar atau salah, kita tentukan peluang kejadian tersebut. Pertama, kita tentukan anggota-anggota ruang sampelnya dengan diagram pohon. Perhatikan gambar 4.7. Baik, kita cermati anak-anak untuk diagram pohonnya. Hasilnya untuk 3 koin AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Dari gambar 4.7 tersebut, kita mendapatkan ruang sampelnya adalah sebagai berikut. S sama dengan AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Dengan demikian NS-nya ada 8 anak-anak. Dari ruang sampel tersebut, kejadian diperoleh minimal 2 sisi gambar. Kita misalkan B adalah sebagai berikut. B, AGG, GAG, GGA, GGG. Minimal ada 2 gambar. Ini 2 gambar, ini 2 gambar, ini 2 gambar, ini 3 gambar. Dengan demikian NB sama dengan 4. Oleh karena itu, peluang kejadian tersebut adalah karena nilai peluangnya bukan 0 ataupun 1, maka dugaan tersebut ini benar. Kejadian tersebut bukan kejadian yang mustahil maupun kejadian pasti. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Tentukan apakah kejadian-kejadian berikut ini merupakan kejadian yang mustahil atau kejadian pasti. Yang A, dalam pengambilan satu buah kartu secara acak dari satu pak kartu remi didapatkan kartu queen. Ini lihat gambar 4.8. Ini jumlah kartunya semuanya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 4, 52 anak-anak. Kartu queen-nya ada di sini, ada 1, 2, 3, 4. Ibu bahas di sebelah kanan. Kejadian di poin A bukan merupakan kejadian yang pasti ataupun kejadian yang mustahil karena nilai peluangnya di antara 0 dan 1, yaitu peluangnya 4/52. Nih kita sederhanakan jadi 1/13. Lanjut ke pertanyaan B. Dalam pelemparan sebuah dadu diperoleh mata dadu bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi karena di sini nih
S-nya ini 1 sampai dengan 6. Jadi bilangan asli yang dimaksud di sini nih anak-anak, ini harus 1 sampai dengan 6 anak-anak. Berarti N-nya ini adalah N, misalkan NB-nya ini anggotanya adalah 6 karena 1 2 3 4 5 6 saja. Tidak boleh kalau bilangan aslinya dan seterusnya. Tapi kalau bilangan asli yang dimaksud di sini harus dalam ruang sampel. Jumlahnya 6. Kejadian di poin B merupakan kejadian pasti karena semua mata dadu merupakan bilangan asli, sehingga peluang mendapatkan dadu dengan mata dadu bilangan asli adalah 6/6 sama dengan 1 karena NB-nya sama dengan 6 dan NS-nya juga sama dengan 6. P peluangnya ini berarti NB per NS sama dengan 6/6 sama dengan 1. Lanjut yang C, dalam pengambilan satu bola secara acak dari sebuah tas yang berisi 17 bola putih diperoleh bola merah. Bolanya 17, ada 17 semuanya putih. Ini kalau diperoleh bola merah berarti ini mustahil anak-anak. Kejadian di poin C merupakan kejadian yang mustahil karena tidak ada anggota ruang sampel yang merupakan bola merah. Dengan demikian peluang terambilnya bola merah adalah 0. Ayo berpikir kreatif 4.2 anak-anak. Di aktivitas ini kalian akan menemukan hubungan antara peluang suatu kejadian dengan peluang komplemennya. Untuk itu, ayo kerjakan masalah-masalah berikut. Yang ke-1, perhatikan tabel 4.5 berikut ini. Kejadian yang ke-1, dalam pelemparan satu koin diperoleh sisi angka. Satu koin itu berarti hanya ada angka dan gambar. Di sini A. Kejadian kedua, dalam pelemparan satu koin diperoleh sisi gambar. Nih, karena selain angka, pada satu koin itu yang ada adalah gambar. Selanjutnya, kejadian ke-1, dalam lempar undi sebuah dadu diperoleh mata dadu 1 atau 6. Ini. Selanjutnya, dalam lempar undi sebuah dadu diperoleh mata dadu 2, 3, 4, 5. Berarti kalau NS-nya kalau S-nya 1 sampai dengan 6, anak-anak ini sudah ada 1 dan 6. Yang selain 1 dan 6 yaitu ada di kejadian 2, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, dalam pemilihan satu kartu remi secara acak diperoleh kartu king. Kejadian 2-nya, dalam pemilihan satu kartu remi secara acak diperoleh kartu yang bukan king. Ini anak-anak. Jadi kalau kita cermati lagi, kalau di sini yang angka, yang kejadian 2-nya bukan angka yaitu gambar karena hanya satu koin. Kalau yang kedua di sini, yang di sini mata dadu 1 dan 6, kejadian 2-nya yang bukan 1 dan 6 yaitu 2, 3, 4, 5. Kalau di sini kejadian 1 king, yang di sini bukan king. Di sini selanjutnya dalam lempar undi 2 buah koin diperoleh sisinya semuanya gambar. Nih 2 koin semuanya gambar. Berarti ini kejadian 2-nya ini selain semuanya gambar anak-anak, yang bukan semuanya gambar. Intinya seperti itu, nanti kita isi. Soal A, temukan pola di setiap barisnya untuk mengisi sel yang kosong. Berarti ini yang bukan anak-anak. Ini yang bukan. Ini yang bukan angka. Ini yang bukan 1 atau 6. Ini bukan king. Nih, isi dari sel yang kosong pada kejadian 2 adalah dalam lempar undi 2 buah koin diperoleh sisinya tidak semuanya gambar. Karena masih ada ini, anggota kejadian ini adalah angka-angka, angka gambar, dan gambar angka. Nih, ini kalau semuanya gambar baru yang kejadian 1, yang kejadian 2-nya ini bisa A, bisa AG, bisa GA. Soal B, di baris pertama sampai ketiga di tabel 4.5, kejadian 2 merupakan komplement dari kejadian 1. Berdasarkan hal ini, menurut kalian apa yang dimaksud komplement suatu kejadian? Komplement suatu kejadian, misalnya A adalah kejadian yang memuat semua anggota ruang sampel yang tidak dimuat kejadian A tersebut.
Yang kedua, untuk tiap-tiap kejadian berikut tentukan peluangnya, komplemennya, dan peluang komplemennya. Baik, dari yang ke-1, dalam lempar undi sebuah dadu diperoleh mata dadu 1. Peluang kejadiannya adalah 1/6. Komplemennya adalah diperoleh mata dadu yang bukan 1, yaitu 2, 3, 4, 5, atau 6. Selanjutnya, peluang komplemennya adalah 5/6. Yang B, dalam pengambilan satu kartu remi secara acak diperoleh kartu as. Peluang kejadiannya adalah 1/13. 1/13 itu diperoleh dari 4/52, disederhanakan 1/13. Komplemennya adalah diperoleh kartu yang bukan kartu as. Peluang komplemennya adalah ini anak-anak 12/13. Ini karena 52/48/52 sama dengan 12/13. Lanjut ke pertanyaan C, apakah ada hubungan antara peluang suatu kejadian dengan peluang komplemen kejadian tersebut? Ibu memberi alternatif jawaban. Jumlah peluang suatu kejadian ditambah dengan peluang komplemen kejadian tersebut adalah 1. Kita cermati. Di sini 1/6 ditambah 5/6. 1/6 ditambah dengan 5/6 sama dengan 1. Yang B, 1/13 ditambah 12/13 sama dengan 1. Yang C, ini sampai B saja, berarti ini sudah membuktikan bahwa kalau suatu peluang ditambah komplemennya hasilnya adalah 1. Pertanyaan ketiga, jika peluang kejadian A adalah PA, tentukan peluang terjadinya komplemen A atau disimbolkan dengan A pangkat C kecil. Di sini pembahasan dari Ibu berarti PAC ini sama dengan 1 dikurang PA, karena tadi PA ditambah PAC ini sama dengan 1 anak-anak. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.